Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel saya. Sepertinya belumlah lengkap tanaman hias di rumah kita kalau belum menanam sirih gading jumbo. Sebab tanaman hias yang satu ini juga memiliki nilai keindahan tersendiri, terutama dari sisi warna daunnya yang berwarna belang-belang hijau berpadu kuning, yang membuat tanaman ini sangat menarik dan mempesona. Di samping itu, tanaman sirih gading bukan hanya sekedar sebagai tanaman hias. Lebih dari itu, menurut para ahli, sirih gading memiliki kemampuan untuk menyerap racun dan polutan dari udara. Dengan demikian, sirih gading juga berguna sebagai pembersih dan penyegar udara. Supaya tanaman hias sirih gading jumbo tumbuh subur dengan ukuran daun yang relatif besar dan warna daun cerah serta mengkilap, tentu membutuhkan perlakuan dan perawatan dari kita. Di video kali ini kita akan berbagi 7 trik ataupun cara merawat tanaman hias sirih gading jumbo agar subur, berdaun lebat, dan mempesona. Yang pertama, pemilihan bibit. Tanaman sirih gading kuning termasuk jenis tanaman yang diperbanyak dengan cara stek. Jadi, jika kita menginginkan tanaman sirih gading yang kita miliki tumbuh dengan baik dan subur, tentunya yang pertama sekali harus kita pastikan bahwa bibit stek yang kita tanam berasal dari indukan yang sehat dan berkualitas baik. Bibit stek yang baik juga harus berasal dari tanaman yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Karena ketika menggunakan bibit stek yang terlalu muda, dikhawatirkan akan mudah terjadi pembusukan yang menyebabkan gagal tumbuh. Dan jika terlalu tua, maka tunas yang muncul biasanya akan berukuran kecil dan perlu waktu untuk merawatnya hingga berukuran jumbo seperti yang kita harapkan. Bibit stek yang baik ditandai dengan pertumbuhan batang dan daun yang sempurna, daun berukuran besar dan sehat, serta mengkilat. Yang kedua, media tanam. Sebagai sumber nutrien ataupun makanan bagi tanaman, tentu media tanam adalah hal yang sangat penting kita perhatikan. Walaupun pada dasarnya tanaman sirih gading kuning tidak terlalu susah di dalam pemilihan media tanam, yang perlu kita pastikan bahwa media tanam yang kita gunakan dapat menjamin kehidupan dan pertumbuhan tanaman sirih gading dengan baik dan maksimal. Adapun media tanam yang kita gunakan adalah merupakan pencampuran dari tanah topsoil, pupuk kandang, dan sekam mentah yang sudah kita fermentasi dengan proporsi yang seimbang. Cara yang ketiga, perawatan di awal pertumbuhan bibit. Setelah bibit kita tanam, maka kita tempatkan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung dan lakukan penyiraman untuk menunjang pertumbuhan awal yang maksimal. Kira-kira umur 1 bulanan, bibit sudah bisa kita pindahkan ke wadah tanam yang baru. Seperti tanaman kita ini sudah berumur sekitar 3 mingguan setelah tanam dan sudah memperlihatkan pertumbuhan daun yang cukup baik. Dan tanaman kita ini sebenarnya sudah bisa kita pindahkan ke wadah tanam yang baru. Langkah keempat, pemasangan tiang sulur. Untuk mempertahankan ataupun mendapatkan ukuran tanaman sirih gading tetap jumbo ataupun besar, maka kita harus memasang tiang sulur ataupun tiang rambat. Tiang sulur yang digunakan hendaklah berasal dari bahan-bahan yang dapat ditumbuhi oleh akar tanaman sirih gading, seperti kayu balok ataupun pipa paralon yang sudah kita balut terlebih dahulu dengan sabut kelapa. Yang kelima, penempatan tanaman sirih gading.
Walaupun pada prinsipnya tanaman sirih gading dapat bertahan hidup pada semua tempat, mulai dari tempat yang terlindung ataupun teduh, sampai pada tempat yang terkena cahaya matahari langsung sepanjang waktu, tetapi sebenarnya tanaman sirih gading akan tumbuh dengan baik dan memperlihatkan performanya yang maksimal jika kita tempatkan di tempat yang terlindung tetapi terkena cahaya. Misalnya kita tempatkan di teras rumah kita, ataupun di dalam ruangan yang terkena cahaya matahari seperti di dekat jendela. Yang keenam, penyiraman. Tanaman sirih gading termasuk tanaman yang kurang menyukai media kering. Untuk itu, penyiraman rutin sangat perlu menjadi perhatian bagi kita untuk pertumbuhan tanaman yang lebih maksimal. Hendaknya penyiraman kita lakukan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore hari. Yang terakhir, pemupukan. Sejauh ini sebenarnya kita belum pernah melakukan pemupukan pada tanaman kita ini. Tanaman hias sirih gading kita ini masih tetap tumbuh dengan baik, subur, dan memperlihatkan performa yang maksimal. Tetapi jika tanaman kurang memperlihatkan performa maksimalnya, tentu pemupukan bisa menjadi tindakan yang dapat kita lakukan. Demikian sahabat, 7 cara perawatan tanaman sirih gading kuning jumbo yang bisa kita share pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.